para petinggi kelompok separatis Papua masih belum bersuara bulat terkait nasib pilot Susi Air Philip Max Martin. Sebagian pimpinan KKB memang menginginkan Philip dibebaskan, tapi tidak dengan Egyanus Kogoya. Dia masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera membebaskan warga negara Selandia Baru tersebut. Salah satu dedengkot separatis Papua, Benny Wenda, yang merupakan pemimpin ULMWP, mendesak KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya segera membebaskan pilot Susi Air yang disandra selama lebih dari 5 bulan terakhir. Pernyataan Benny Wenda ini mengemuka setelah KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya mengancam akan menembak Philip Max Martin pada akhir Juni 2023 lalu. Benny Wenda meminta agar pilot berkebangsaan Selandia Baru itu jangan disandra berlama-lama. Alangkah baiknya dibebaskan untuk kepentingan kemanusiaan. Benny Wenda juga meminta para militan mempertimbangkan dampak yang bakal terjadi pada keluarga sang pilot. Saya ingin mendorong saudara-saudara saya di KMT PMPB OPM untuk mempertimbangkan kembali ancaman yang dibuat terhadap pilot dan apa artinya ini bagi keluarganya yang berduka, serta perjuangan pembebasan nasional kita, kata Benny Wenda. Saya juga ingin mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak membuat pernyataan atau tindakan sembrono terkait krisis sandera ini, kata Benny Wenda. Seraya menambahkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban membantu pembebasan Martin dengan aman. Saya juga mendesak pemerintah Selandia Baru, PBB, dan komunitas internasional untuk menekan Jakarta untuk memastikan pembebasannya dengan aman sesegera mungkin, dan untuk mendengarkan suara, tangisan, dan tuntutan rakyat Papua yang ingin bebas di tanah mereka sendiri, ujar Benny Wenda. Sementara itu, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menuturkan, sebenarnya pimpinan TPNPB OPM memang menginginkan Philip dibebaskan. Pembebasan tersebut untuk menunjukkan kehormatan warga Papua. Namun ada kejadian yang membuat pimpinan masih terhambat, ujar Sebi Sambo. Beberapa waktu lalu lanjutnya, beredar pemberitaan ada informasi yang menyebut TPNPB OPM meminta tebusan 5 miliar. Hal tersebut tidak benar dan sekaligus pernyataan itulah yang membuat Egyanus berubah sikap. Dari awalnya ingin membebaskan Philip Martin, terang Sebi Sambo. Menurutnya, sebagian pimpinan TPNPB OPM masih membujuk Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot tersebut. Namun upaya itu dimulai kembali dari nol akibat desas-desus Egyanus meminta uang tebusan 5 miliar rupiah. Karena itulah hingga saat ini TPNPB OPM belum bisa memastikan kapan Philip akan dibebaskan. Dia mengatakan semuanya masih proses. Dan semua ini ada di tangan pemerintah Indonesia. Apakah mau berunding atau tidak, jelas Sebi Sambo. Pukul 9:15 waktu Indonesia Timur, kami 14 prajurit mulai bergerak ke kampung. Puluhan dus mie instan dan puluhan karung beras kami muat dalam kendaraan. Hal ini harus cepat kami lakukan untuk menyelamatkan beberapa kampung yang mulai dilanda krisis pangan akibat gagal panen yang hampir merata. Dilanjutkan berjalan kaki dengan memanggul beberapa karung beras dan mie instan. Kami mulai menerobos masuk hutan. Untuk mencapai kampung, kami biasa menempuh dengan berjalan kaki dalam waktu 2 jam. Namun baru 15 menit melangkah,
terlihat berjalan beriringan puluhan warga, pria, wanita, dan beberapa anak-anak. Setelah kami ketahui ternyata tujuan mereka adalah untuk mengungsi ke kota distrik. Hal ini terpaksa dilakukan demi menghindari dari kelaparan akibat krisis pangan. Belum lagi ancaman penjarahan dari kelompok KKB yang juga terkena imbas dari gagalnya panen di beberapa wilayah. Meski demikian, masih ada puluhan warga yang masih bertahan dan memilih tetap tinggal di kampung es. Saat warga kami sarankan untuk kembali ke kampung, mereka menolak dan bersikukuh tetap mengungsi, meskipun ada jaminan pangan dari kami. Usut punya usut, mereka masih khawatir dengan kedatangan KKB yang bisa muncul tiba-tiba dan merampas bahan makanan yang sedianya akan kami suplai. Tak ada pilihan lain sebelum mereka melanjutkan ke tempat tujuan demi menyelamatkan jiwa yang sudah keroncongan dari kemarin. Kami dirikan dapur umum di tengah hutan. Dengan peralatan masak yang warga bawa, kami mulai mengolah bahan makanan. Selanjutnya disantap bersama. Usai melayani dan membekali warga dengan bahan pokok makanan, kami melanjutkan perjalanan ke kampung es untuk mensuplai bahan makanan ke warga yang masih tinggal. Namun, upaya membagikan bahan makanan harus tertunda saat tiba-tiba satu letusan tembakan dan puluhan anak panah berterbangan di atas kepala kami. Dengan sigap kami berlindung di balik pohon. Beberapa rekan terlihat tiarap merayap ke tempat yang lebih aman, meninggalkan beras dan mie instan yang tadi dipanggulnya. Hujan panah belum berhenti, sampai terlihat puluhan pria bersenjatakan panah dan beberapa di antaranya pegang senjata. Seperti kerasukan setan, berlari mulai turun dari ketinggian, menuju ke tempat persembunyian kami. Tepatnya ke beberapa karung beras dan mie instan yang berserakan. Mungkin rasa lapar yang teramat sangat yang membuat mereka nekat dan mengabaikan keselamatan nyawa mereka. Mungkin juga mereka mengira kami sudah tewas atau melarikan diri akibat serangan panah yang bertubi-tubi. Namun langkah mereka harus terhenti dan sebagian malah kabur saat beberapa letusan senjata kami lepaskan. Mereka semburat kabur membawa mimpi menikmati lezatnya mie instan. Sengaja tembakan tidak kami arahkan pada tubuh para pemanah ini dan membiarkan mereka kabur meloloskan diri. Karena kami khawatir di antara mereka adalah warga biasa yang dipaksa ikut melakukan penghadangan. Hanya 2 pria berselfie terpaksa kami berikan hadiah timah panas. Karena bisa dipastikan mereka berdua adalah anggota KKB.